Shalom kekasih Kristus. Salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, senang rasanya saya dapat menyapa kembali saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita surgawi. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin dibawa untuk memiliki sikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Ini merupakan satu kesempatan yang baik, yang indah. Biarlah terus hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu inilah yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua. Tuhan, urapi hamba-Mu, pimpin supaya apa yang difirmankan sungguh membawa iman percaya kami semakin kokoh di dalam Engkau, dan memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi dan buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema optimis atau pesimis. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma 4 ayat 21. Demikian firman-Nya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kekasih Kristus, bila kita berbicara kehidupan, selalu ada dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif, atau optimis dan pesimis. Kalau kita melihat di Alkitab yang banyak memperlihatkan cara pandang kontradiktif dan yang tampaknya pesimis terhadap kehidupan adalah kitab Pengkhotbah. Sepertinya hidup berjalan sendiri dan tidak ada yang peduli. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 1, lalu aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Sesungguhnya bila kita membaca kitab Pengkhotbah ini banyak memperlihatkan pesimistis terhadap kehidupan di bawah matahari yang dinilainya sia-sia karena semua berujung pada kematian. Namun kitab Pengkhotbah juga memberikan nasihat untuk menikmati kesenangan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 2 mengatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kekasih, bila diperhatikan terlihat kontradiksi. Sesungguhnya penulis kitab Pengkhotbah untuk mengajak pembacanya melihat realitas kehidupan dan merenungkan bahwa hidup itu bermakna karena ada tujuan yang sangat jelas, di mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Kekasih Kristus, berbicara optimis dan pesimis, ada suatu kisah yang menarik yang dikisahkan oleh seorang peneliti. Peneliti ini menempatkan dua orang anak di ruangan yang terpisah. Anak pertama ditempatkan di ruangan yang penuh dengan warna-warni dan segala mainan, sementara anak yang satunya ditempatkan di sebuah ruangan yang penuh dengan kotoran kuda. Tetapi selang beberapa waktu, anak pertama yang ditempatkan di ruangan yang bagus, penuh warna-warni dan mainan, meminta keluar sebab ia merasa mainan di dalam ruangannya membosankan karena mainannya susah untuk dimainkannya. Berbeda dengan anak yang kedua, sekalipun ia keluar tetapi ia meminta skop. Lalu ditanya untuk apa ia meminta skop, dan anak tersebut menjawab, mau menggali ruangan tersebut dan mencari kuda. Kemana kuda tersebut bersembunyi? Karena di ruangan tersebut ada banyak kotoran kuda. Dari kisah ini kita akan bisa merenungkan bagaimana cara pandang orang ketika ditempatkan di situasi yang berbeda. Orang yang optimis tidak akan pernah menyerah dan berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan dan pertanyaan. Kenapa ada ini? Kenapa seperti ini? Ia akan mencari tahu sekalipun banyak tantangan atau kesulitan. Sedangkan orang yang pesimis, ia akan segera bosan, bahkan menyerah dan menganggap itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak memiliki ketekunan untuk mencari tahu dan menyelesaikan.
Jadi, untuk memperbesar kapasitas, kita harus mempunyai sikap optimis. Kekasih, hendaknya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus untuk tetap optimis dan selalu memiliki keyakinan apapun yang dihadapi dalam menjalani kehidupan pasti akan mendapat jalan keluar dan dapat mencapai kemenangan. Kita harus memiliki keyakinan dan rasa percaya yang tinggi bahwa bersama Yesus kita pasti dapat meraih keberhasilan. Janganlah kita menjadi orang yang pesimis, di mana dalam menjalani kehidupan mudah sekali untuk menyerah, apalagi saat situasi dan permasalahannya tidak sesuai dengan kehendaknya. Mungkin masalahnya sedikit menyulitkan atau banyak membutuhkan tenaga dan pikiran. Sikap kita dalam memandang sesuatu yang kita hadapi akan menentukan keberhasilan tentang tujuan yang akan dicapainya. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang optimis, sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit. Kita harus mengambil tindakan untuk tetap maju dan tidak boleh mudah menyerah dengan kondisi yang ada, sebab ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Sekalipun kita gagal, jangan takut, sebab kegagalan hanyalah sebuah proses bagi kita untuk mencapai keberhasilan. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi orang yang kalah. Jadi tetap milikilah pandangan yang positif. Seorang yang mudah menyerah akan sulit meraih harapan dan cita-cita sebab mereka tidak pernah melangkah untuk melakukan tindakan. Mungkin hari ini sedang menghadapi tantangan hidup yang berat dan ada banyak alasan untuk membuat kita menyerah dan pesimis. Ingat, bersama Tuhan selalu ada jalan untuk meraih keberhasilan bagi kita. Jadi, bagaimanapun kondisinya, jangan menjadi gentar, tetap optimis. Dan mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah, serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu pada hari ini. Sungguh firman Tuhan menegur dan memberkati kami, sehingga kami dibawa untuk senantiasa memiliki satu sikap yang optimis dalam menghadapi persoalan dan masalah. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan, yang terus akan menuntun dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Engkau beserta. Tuhan, terima kasih. Terkadang gada dan tongkat memberikan penghiburan untuk kami tetap dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan hidangan di hadapan para musuh. Itulah bukti penyertaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Dengan kebenaran firman Tuhan inilah membawa kami, iman kami tetap optimis bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Maka dari itu Tuhan, bawa kami, pimpin kami untuk dapat memperbesar kapasitas iman kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.